daripada orang, maka dalam hati dia bergumam, siapa di alam Jabarut ini yang lebih banyak zikirnya daripada aku? Sujudnya lebih banyak dari semua makhluk di surga. Maka dia katakan, siapa di surga ini yang lebih banyak sujudnya dariku? Lalu semua malaikat-malaikat selesai tawaf di langit ketujuh, itu kan ada yang berhasil naik, itu berguru kepada Azazil, Mursyid Azazil. Akhir dia lihat malaikat banyak sekali, dan itu makhluk-makhluk luar biasa. Apa kata dia? Siapa yang lebih banyak pengikutnya daripada pengikutku? Kata-kata tiga ini antum ingat-ingat. Siapa yang ngomong begini berarti dia kerasukan Azazil. Hai. Setiap kali ada majelis zikir, maka ada malaikat yang sibuk berseliweran. Dan salah satu nikmat kita nggak lihat. Coba antum ngelihat dari tadi, repot kan? Jadi hijab itu nikmat. Al-hujubu ni'am. Bukan nikmat saja, ni'am. Jadi hijab Allah itu nikmat. Kalau kita tidak dihijab kepada Allah, terbakarlah semuanya, habislah semuanya. Dibuka saja satu hijab, kita mabuk. Orang cuma dibuka hijab jin, udah sok sakti. Saktian mana jin sama malaikat? Ayo, saktian mana jin sama malaikat? Malaikat lah, kan malaikat junudullah. Dulu sebelum Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, sebelum dicipta, di bumi ini ada bangsa namanya Banul Jan. Makanya ada ayat wa khuliqal jan, ada kan? Dan diciptakan jan, jin-jin. Tapi kalau saya menerjemahkan jan, itu bukan jin-jin, itu nama suku, nama kabilah yang dulu pernah hidup di alam semesta, di negeri, di bumi ini. Wa khuliqal jan, dari apa? Mim marijin min nar, dari nyala api. Ada api juga, terang juga. Berarti dia punya ma'rifat juga kan? Ma'rifat nariyah. Hati-hati ya. Jadi kasyaf itu terbagi dua. Ketika lampu mati, maka orang menyalakan lilin, terlihat itu dari nar. Maka kasyaf itu ada kasyaf nariyah, ada kasyaf nariyah. Kalau yang jalur malaikat atau jalur baginda Nabi SAW, jalurnya apa? Nuriyah. Itu bedanya. Maka jangan senang dulu antum bisa ngelihat jin, lihat khadam, ngelihat cahaya-cahaya. Jangan-jangan itu dari nar. Apalagi kalau, nih aneh kasih tahu, kalau ngelihat cahayanya redup-redup, muncul-muncul, gelombang-gelombang, itu dari sana. Serius. Apalagi ngelihatnya berawan-awan, sepi, itu alam dia itu. Ketika Banul Jan dicipta di muka bumi, kemudian mereka buat fasad fil ard, mereka membuat kerusuhan di muka bumi, saling membunuh, saling merusak. Dulu jin itu bentuk fisik, Banul Jan itu dulu fisik. Azazil belum ada, Azazil belum lahir. Siapa Azazil? Iblis. Mereka buat onar, Allah kirimlah ke muka bumi malaikat untuk menghancurkan mereka dengan serangan-serangan meteor. Larilah para jan itu ke laut, jadi Nyi Roro Kidul. Ini serius lah aneh ngomong ya, ini bukan canda nih. Lari ke gunung, makanya banyak orang hilang kalau hiking di gunung salah adab, bener gak? Dikerjain. Lari ke air-air, lari ke pohon-pohon. Yang kurang sakti lari ke pohon-pohon biasa, kecil-kecil. Kalau dia bersayap, dia lari ke awan-awan. Ini yang biasanya satin orang zikir itu, yang di awan-awan itu.
ada yang lari ke batu-batu. Ini bagian dari syarah Sirul Asror nih. Kita ambil beberapa bab tentang ruh, tapi bukan yang nabat, bukan yang hayawan, tapi ini yang nariyahnya. Itu masuk. Maka antum punya, mohon maaf ya, punya apa namanya, cincin. Itu jangan-jangan ada isinya tuh. Karena dulu ada jin masuk, dia melarikan diri ke batu-batu. Atau ke pohon yang hancur di pohon itu kemudian menjadi fosil. Itu dia ada di situ. Bisa dicek Pak, oleh ahli zikir bisa dicek. Makanya zikirnya gak beres-beres. Jadi kalau mau talqin, copot itu, taruh. Ya, kalau nggak digerak-gerak sendiri, pikirannya kemana-mana. Kecuali udah bisa netralin. Bisa nggak netralin? Gimana cara netralinnya ya? Nah, jadi untuk hal-hal begini sensitif. Nyimpen jimat, taruh jimatnya, jangan dibawa ke sini. Nggak laku di sini, kebakar sama kalimah la ilaha. Pas pulang udah nggak bekerja tuh jimat itu. Banul Jan ketika diserang begitu, Allah kirimlah satu malaikat Jibril, selamatkan itu anak Raja Jin, Raja Jan, namanya Azazil. Ajarkan dia zikrullah. Zikrullah diajarin syahadat dia. Ditalkin bener, ditalkin. Jadi antum ini bukan orang yang satu-satunya di dunia yang dapat talqin. Ada talqin versi Azaziliyah, Thariqat Azaziliyah. Mau dapat nggak? Diajarkanlah dia al-ismul a'zam. Saktilah ini Azazil. Maka ketika dia zikir, badannya naik, sayapnya muncul. Maka terbanglah itu Azazil, tembus sampai ke langit pertama. Di sana dia mendengarkan lagi malaikat berzikir. Ada yang zikir subhanallah, ada alhamdulillah, ada subhanallah zil izzati wal jabarut, ada subhanallah carut marut kalau antum ya. Kalau di sono zil izzati wal jabarut. Malaikat itu satu malaikat satu zikir, kecuali Jibril alaihissalam itu sholawat beliau. Maka ada yang kita kenal dengan sholawat Jibril. Dia belum ketemu Nabi, udah sholawat duluan. Jadi muliaan siapa? Jibril apa Nabi Muhammad? Ya, Jibril itu mau ketemu ribuan tahun sholawat, baru ketemu nurnya, belum ketemu sosoknya. Terus berhasil zikir, mengambil semua zikir dan talqin dari langit pertama, bahkan melewati semua malaikat-malaikat yang ada di pertama. Dia zikir lagi. Ada berapa tahun di situ? Ada yang tahu? Sekitar 1000 tahun. Suluk langit, suluk samawat, naik ke langit kedua. Dia dengar lagi orang zikir di sana, dia pelajari semua, dia ambil. Naik lagi ke langit ketiga, dia pelajari semua zikir di sana, dia amalkan. Naik terus, bertambahlah sayapnya, bertambah terus sampai langit ketujuh. Sayapnya sudah hampir sama dengan Jibril alaihissalam. 300 sekian di kanan, 300 sekian di kiri, hampir sempurna. Jadi antum kalau sok-sokan pernah suluk, pernah kholwat, pernah zikir, kalah sama Azazil, Thariqat Azaziliyah. Dia per bumi 1000. Anggap saja tadi, ini 1000-nya 1000 alam sono ya. Ini alam apa namanya? Itu namanya. Alamnya alamul malak. Ini alam. Kalau udah masuk langit pertama, masuk ke alamul malakut. Malakut alam malaikat. Sampai ke langit keempat itu disebut malakut. Dari keempat sampai ketujuh disebut jabarut. Kalau yang antum punya alam carut marut aja lah ya.
kayak udah nyampe aja ya. Itu iblis per langitnya zikrullah, suluk samawat, sakti nggak tuh? Saktinya bukan main. Makanya jangan heran kalau ada orang zikir tertentu badannya bisa naik. Itu bukan berarti dia wali, biasa aja. Azazil dulu mengalami. Ya. Barsisa ngalamin nggak? Antum tahu kan akhir Barsisa? Barsisa udah digantung di salib dia. Datanglah iblis bersorban, nggak pakai begini ya, nggak ada lambang ininya deh. Kopiahnya juga bukan begini, sorban, bukan sorban begitu, ajengan. Udeng-udengnya udah kayak Vespa. Apa kata si yang punya udeng-udeng Vespa ini? Barsisa, kamu mau selamat? Oh iya, aku mau selamat. Satu saja, aku turunkan engkau dengan kesaktianku, habis itu sujud di kakiku. Barsisa itu ahli zikir, tapi tidak mengenal al-mazkur yang disebut, tidak mengenal yang dizikirkan. Dia sebut nama Allah ribuan kali, 70.000 tiap hari, tapi dia tidak mau pernah belajar ngaji, gak pernah ngaji ma'rifatullah. Sakti tapi blow on, itu berhasil saja. Muridnya saking saktinya itu 7 lapis ke atas, enggak pakai sajadah. Coba bisa angkat ya? Takut jadi Barsisa semua. Apa kata Barsisa? Baik Tuan Syekh, bebaskan saya akan sujud kepadamu. Cukup pakai gini, lepas semua. Gini doang tuh, pakai tiupan dari jauh, lepas semua. Dan dia langsung sujud. Dalam sujudnya dicabut oleh malaikat maut, mati su'ul khatimah. Di masa itu iblis biasa menyerupakan diri. Kalau sekarang lain lagi, iblis masuk ke badan orang, ngomong lewat lisan dia. Maka kita setiap kali mulai harus salam ke Nabi, harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar nggak ketempelan. Ya. Kembali ke Azazil. Azazil kalau dihitung di bumi 1000, di langit 7 langit, beberapa ribu tuh. Ini hitung-hitungan kasar, 8.000 tahun. Berarti zikirnya mengalahkan semua zikir para malaikat kecuali Jibril. Jibril cukup dengan sholawat bisa mengalahkan. Jadi kalau pangersa ajengan kita ngajak sholawat ba'da talqin, kalau versi saya wajib dibaca, bukan sunnah. Ini versi ilmu hakikat, itu wajib dibaca. Pembeda antara thariqat Azazil dengan thariqat Jibril. Kalau sanad thariqat Qadariyah kan dari Nabi, dari Jibril, dari Allah gitu kan. Biar beda, jangan dari Azazil, dari Jibril, gawat nanti. Sama-sama dari Jibril itu. Karena dia menyaksikan dirinya lebih banyak zikir daripada orang, maka dalam hati dia bergumam, siapa di alam Jabarut ini yang lebih banyak zikirnya daripadaku? Sujudnya lebih banyak dari semua makhluk di surga, maka dia katakan, siapa di surga ini yang lebih banyak sujudnya dariku? Lalu semua malaikat-malaikat selesai tawaf di langit ke-7, itu kan ada yang berhasil naik, itu berguru kepada Azazil, mursyid Azazil. Akhir dia lihat malaikat banyak sekali, dan itu makhluk-makhluk luar biasa. Apa kata dia? Siapa yang lebih banyak pengikutnya daripada pengikutku? Kata-kata 3 ini antum ingat-ingat. Siapa yang ngomong begini berarti dia kerasukan Azazil. Siapa saja mursyid kerasukan Azazil pasti ngomong yang 3 ini. Bisa diulang. Pertama apa? Siapa yang lebih banyak zikirnya daripadaku? Yang kedua,
Siapa yang banyak sujud jadi padaku. Yang ketiga, pengikutnya. Jadi 3 ini belum tentu selamat ini. Belum tentu selamat orang banyak ibadah. Yang selamat orang yang kenal siapa yang dia ibadahi. Tipis gak? Tipis. Maka saya mengagumi Pangersa Uwak karena beliau berani membuka kitab Sirrul Asrar yang di saat itu para kiai gak mau buka. Gak ada kan waktu itu kiai yang buka? Jarang. Paling nangkap ente siapa buka-buka. Dia nggak tahu gurunya Pangersa Abah Anom. Orang-orang nggak tahu. Seorang wali kutub mengizinkan muridnya, berarti dia sudah memberikan fight ar-ruhiyah masuk ke dalam. Yang ilmu itu, jadi kalau ilmu fight itu disebut laduni bahasa kita ya. Bahasa kita apa bahasa Quran? Bahasa Quran. Laduni itu belum dibaca udah paham. Itu laduni. Kalau futuhi, belajar 1 dapat 5, belajar 1 dapat 10, itu futuh. Jadi kalau nyebut syekh, ini syekhku fi ilmin laduni. Kalau kita ngaji lalu paham banyak daripada yang dikaji, kita sebut babu futuhi, bab futuh. Itu perbedaan pergelaran syekh ya. Sahabat-sahabat, ikhwan akhwat fillah, az-zakirin, az-zakirat, as-salikin, was-salikat, jangan tertipu dengan gelar kita ini orang suluk. Jangan tertipu dengan gelaran kita ini orang tarekat. Karena banyak orang tarekat terjebak di sini. Azazil, kembali ke Mursyid Azazil. Si Mursyid Azazil ini setelah dia ngomong begitu, sakti bukan main. Dia sekejap bisa pindah tempat. Dan dia bisa terlihat di banyak tempat. Dia di surga tapi terlihat di bumi. Jadi orang-orang begitu tuh biasa aja. Jadi mecah. Ilmu mecah ini bukanlah sesuatu yang spesial. Biasa aja itu. Dulu sudah pernah kejadian. Jadi mantan dia kan. Jadi antum jangan senang dulu mursyid saya nih di waktu yang sama terlihat di 7 tempat. Tunggu dulu. Ini nariyah apa nu? Itu Azazil tuh. Bisa dilihat di 7 langit. Bisa dilihat di 7 bumi. Saktinya bukan main. Maka semua orang berobitoh kepada dia. Cakep nggak tuh? Ente nggak boleh robito sama yang lain, sama aneh aja. Yang lain nggak nyampe, nggak wusul, sama aneh wusul. Udah begitu dah, iseng dia. Bergumang malah hatinya, kalau saya bisa sakti ini, berarti saya ini punya kebesaran dalam diri. Nah inilah yang disebut dalam Al-Quran, aba wastakbar. Dia sombong, dia enggan, dan dia merasa kibr. Kibr itu merasa besar. Istakbaro itu minta dihargai. Itu beda sama kibr. Kibr itu sombong, di hati belum ketahuan. Kalau istakbaro itu minta digedein. Lu siapa? Kan gitu ya. Babel aja ngaji sama gua. Dia nggak tahu jalur itu macam-macam. Nggak mesti orang itu beda dengan umur biologis, kemudian makomnya sesuai dengan umurnya. Enggak. Nabi Muhammad masih kecil udah jadi nabi. Abu Darda bertanya, ya Rasulullah, mata tadri annaka nabi? Kapan engkau tahu engkau nabi? Apa jawaban Nabi? Saat dadaku dibedah umur 7 tahunan. Udah tahu beliau seorang nabi. Ada antum yang sadar udah jadi wali. Umur berapa? Umur 70 tahun. Si Azazil pengen dihargai semua malaikat. Hatta Jibril gurunya dianggap kurang sakti. Karena Jibril cuma sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Ente sallallahu Muhammad tuh gak ada. Mana orangnya?
Jadi ternyata orang-orang banyak zikir ini, walaupun dia kasyafnya karena dia nariyah, dia nggak bisa tembus kepada kasyaf nuriyah. Dia nggak bisa melihat apa yang dilihat Sayyidina Adam. Nabi Adam, masih ingat kisahnya? Ini hadis paling kuat mengenai Nur Muhammad. Dan saya sudah ceritakan di banyak tempat. Kita ulang di sini. Allah bertanya ke Sayyidina Adam, "Ya Adam, kenapa engkau bersolawat kepada orang yang namanya Muhammad?" Dia mau nikah nih. Pas bangun-bangun udah ada cewek sampingnya, namanya siapa? Mau dipegang. Apa kata Allah? Tunggu dulu. Mahar. Dikasihlah maharnya. Apa? Oh, mahar solawat aja. Dibaca solawat oleh baginda Nabi Adam dan sahlah. Jadi ini produk solawat semua nih. Maka antum kalau nggak solawat itu kurang ajrin, kurang pahala, kurang mudhof, ajrin mudhofun ilaih. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, ra'aitu ismahu ba'da ismi. Aku melihat namanya setelah nama engkau. Kira-kira kalau ada nama Allah, habis itu nama Nabi, nama seseorang, itu mulia atau bukan? Berarti untuk menuju Allah harus lewat nama yang setelah nama Allah itu. Maka aku menganggap ini orang spesial, aku berselawat kepadanya. Berselawatlah Nabi Adam. Apa kata Allah? Hai Adam, laula Muhammad. Nah, di situ dibunyikan nama nurnya. Kalau Ahmad, nama ruhnya. Beda ya? Kenapa kita salawat Allahumma sholli ala Ahmad itu ke ruhnya, Allahumma sholli ala Muhammad itu ke nurnya, sampai ke jasadnya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah mengatakan, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Hei Adam, kamu itu tidak dicipta kecuali karena nur Muhammad sallallahu alaihi. Itulah maksud Nabi Muhammad, kuntu nabiyyan wa Adam munjadilun baina ma'in wa tin. Aku sudah diangkat jadi nabi, bahkan Adam belum dicipta. Itu namanya apa? Baru namanya Ahmad. Bisa bedain? Yang Nabi Adam tadi namanya apa? Muhammad. Kalau kuntu nabiyyan, aku sudah nabi, Adam belum dicipta. Itulah yang disebut Ahmad. Boleh disebut di alam Ahmadi. Alam apa? Alam Ahmadi itu udah di ujungnya, enggak, di Jabarutnya nggak ketemu. Jadi alam itu banyak sekali. Ada Jabarut, di atasnya Lahut, ada Hahut, di atasnya masih banyak nih. Tapi saya belum boleh sebutkan karena belum diizinkan mengeluarkan kalam-kalam ini di tempat umum. Ujung itu masuk kepada dinding-dinding alam azaliyah. Jadi azaliyah itu kalau bagi ahli hakikat alam, tapi bagi ahli kalam, azali itu kodim. Padahal kodim beda sama azali. Azali itu Ahmad, Qadim itu Ahad. Nah, ini kunci-kuncian dikit kita kasih. Itulah kenapa kul huwallahu ahad sama dengan sepertiga al, karena ada kalafaz ahad. Itu lafaz Qadim. Allah itu sudah dikasih, bukan di Qadim, walaupun namanya sudah ada. Selamat pusing ya. Kembali ke cerita Azazil, mursyid Thariqat Azaziliyah. Sampai sekarang lanjutnya banyak. Dan paling sebel itu nyempil ke orang Thariqat Mu'tabarah. Ini yang paling gak enak. Nebeng dia, kurang laku. Si Azazil ini karena tercipta bukan dari cahaya, tapi tercipta dari nar, maka dia selalu pengen nonjol, show up. Antum nih mohon maaf, yang berebut mau mimpin zikir, oh jangan-jangan nar di dalamnya.
Besok-besok nggak ada yang mau mimpin kayaknya nih ajengan. Maka kita kalau mau mimpin bagus, fastabikul khairat. Kan punya dalil lagi kan? Ustaz, Buya, bukan itu dalilnya. Fastabikul, tuh antum punya dalil kan? Itu ngeles namanya tuh. Si Azazil ini ingin meminjam sejenak ridha Allah. Apa arti ridha Allah? Selendangnya atau rida, ini rida namanya nih. Maka tadi ditutup dulu kan, biar nggak kelihatan lambangnya. Dikasih kejutan. Ya ini langsung dikasih dari ajengan nih ya. Katanya punya Maulana nih, masya Allah. Antum ngeliat muka aneh berubah nggak? Karena punya beliau ini, Allah ya raham. Kebetulan aneh suka warna begini dikasih, ya alhamdulillah. Ini boleh dibawa pulang nggak? Namanya apa? Tabarruk. Kalau salah dikit kayak di bahasa Padang tuh barua, tabarrua. Tahu gak? Jadi monyet. Monyet itu suka cari perhatian. Perhatiannya bukan ke guru. Nyari perhatian guru boleh, tapi nyari perhatian makhluk selain guru nggak boleh. Jadi ada riya yang mahmud, tamalluk ila syuyukh. Kita berharap supaya kita diingat sama guru, walaupun itu dilarang juga sebenarnya. Yang benar itu hendaklah kita kemudian mengingat jasa guru dalam qalbu. Itu yang benar ya. Tapi yang tadi itu torikoh, bukan azazil. Torikoh tamalukiyah. Tamaluk itu artinya caper. Itu boleh. Ada beberapa sahabat yang punya torikoh begitu, cuma sanadnya terputus. Azazil ini kemudian meminta supaya ridaul kibriya itu dia pakai. Apa kata Allah? Allah murka di situ. Walaupun si Azazil sudah punya pangkat, dua pangkatnya, Harithul Jannah, Khazinul Jannah. Haris seperti Haris, Khazin lebih dari penjaga. Kunci-kunci permata surga itu Azazil udah punya semua. Hati-hati antum. Di surga itu kunci-kunci permatanya pakai zikir semua. Dia udah punya semua zikir itu. Tapi ada yang dia nggak punya. Itu yang lewat thariqat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu aja yang nggak punya. Tapi satu itu untuk semua. Dia kayak kunci Inggris. Azazil kolektor ijazah. Ijazah langit 1, langit 2, langit 3, biar sah disebut murcid. Jangan tersinggung. Wajib. Apa kata Allah? Al-kibriya'u ridai. Hei Azazil, sombong, merasa besar, merasa ingin dihargai itu adalah ridai. Itu hiasanku. Itu performanku. Itu gaya-gayaanku, bukan gaya kamu. Jangan coba-coba ambil gayaku. Hanya Allah yang boleh narsis. Hanya Allah yang boleh gaya-gayaan. Dia mau gaya-gayaan kayak Allah. Berarti dia lupa tadinya dia adalah makhluk yang mau dimusnahkan, sekarang merasa sakti. Ini akibat kalau zikir kebanyakan tidak sholawat. Kebakar api. Jadi zikir itu fihi hararah syadidah. Betul nggak Pak Kiai? Kecuali orang tertentu dia merasakan dingin, sejuk, orang tertentu merasakan melayang, orang tertentu merasakan dia kayak jatuh. Tapi rata zikir itu fihi hararah. Ada panasnya. Kalau sekarang panasnya karena apa nih? Azazil kemudian dimurkai oleh Allah SWT, tapi Allah kemudian biarkan. Harapan si Azazil tobat. Satu saat datanglah gerombolan malaikat kepada Azazil. Dia masih
jadi penjaga surga. Belum dipecat. Belum dipecat. Ya, SP1. Jadi Allah aja ada SP-nya. Kiai kok galak amat, langsung usir-usir aja ya. Walhasil datanglah malaikat-malaikat yang sakti-sakti, bisa mengakses. Apa yang diakses? Lauh Mahfuz. Kalau Nabi Adam yang diakses bukan Lauh Mahfuz, aras, tinggian mana? Lauh Mahfuz apa di atasnya? Sidratul Muntaha, Lauh Mahfuz, Rof, kursi, aras Allah. Ini makhluk semua, tempat. Allah kan nggak butuh tempat yang butuh Allah. Jangan dibayangkan Allah sila-sila di atas ya. Nabi Adam kasyafnya sudah sampai ujung, yaitu musyahadah, dan dia melihat arsy. Jadi apa batas mukasyafah? Antum melihat takdir. Itu batas mukasyafah. Kalau masih ngeliat jin mah rendahan itu kasyaf jinni namanya. Masih ngeliat aura-aura cemen itu. Jangan sok sakti lah, biasa aja. Malu kita sama Nabi Adam. Kan kita turunan Nabi Adam, bukan keturunan Jan. Kalau antum keturunan Jan, pasti merasa sakti. Nabi Adam mata batinnya tembus sampai kepada aras. Namanya musyahadah. Apa arti musyahadah? Penyaksian. Kalau mukasyafah penyingkapan, beda. Mukasyafah dengan qalbu, musyahadah dengan ruh. Mana yang lebih tinggi? Qalbunya iblis ini udah terang, Azazil ini udah terang, tapi ruhnya masih gelap. Gelap, tidak bermakrifat. Maka dia nggak tahu di mana. Jadi dia udah kelewat garis. Jibril berani nggak tembus melewati Sidratul Muntaha? Berani? Iblis, Azazil mau nembus, itu yang disebut kibriyai. Coba dia sholawat, Allah jalankan dia. Minimal memandang. Bahkan dia nggak mau sholawat. Berarti iblis Azazil tidak memandang nama Nabi di arsy. Jadi sepanjang dia berzikir di alam semesta sampai ujung langit ketujuh, dia tidak memandang ismu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kenapa sholawat wajib? Paham kenapa ada orang udah ditulis namanya di neraka karena sholawat dipindahin ke dalam surga? Tapi antum kalau baru zikir la ilaha illallah belum tentu. Siapa tahu masih ada syirik di dalam zikir khafinya. Apa syirik dalam zikir khafi? Merasa dirinya yang berzikir. Zikir itu kalau kita baca fazkuruni, coba ini ayat harus pinter-pinter bacanya. Fazkuruni azkurkum. Apa artinya? Sebutlah aku sebut kamu. Begitu ya? Duluan mana yang nyebut? Sebutlah olehmu namaku, aku sebut namamu. Duluan mana yang nyebut? Wah, lolos pantesan. Cuma lolos cuma berapa suara doang. Bisa nggak kita nyebut nama Allah kalau Allah tidak izin? Gak usah jauh-jauh. Orang dekat masjid, apakah dia sholat di masjid? Minimal apakah dia sholat? Belum tentu kan? Berarti bukan masalah jarak. Baik, si Azazil dia tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka ayat tadi itu dia pahami bukan Allah lah yang menggerakkan dia zikir, tapi dia merasa dirinya lah yang berzikir. Nah, di sini namanya nafsiyah. Azazil merasa dirinya berzikir. Kemudian baru Allah ciptakan siapa? Nabi Adam. Nah, ketika malaikat datang kepada Azazil, ada obrolan. Apa obrolannya?
wahai Azazil, kami memandang ke Lauh Mahfuz. Di situ disebutkan akan ada sekelompok penghuni langit membelot, tersesat. Apa kata Azazil? Ya udah, saya doakan kalian semoga kalian tidak membelot. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yahdikumullah. Tapi dia lupa mendoakan, sama enggak sama beberapa kelompok hari ini? Apa kata dia? Ittaqillah ya Razi. Kita mah tiap hari takut sama Allah ya. Dia lupa mendoakan dirinya sendiri. Jadi gaya-gaya begini berarti udah 4 gaya iblis kan? Antum udah ketemu 4 gaya iblis? Doain orang, merasa nggak pernah sesat, terus mengatakan ittaqullah ya ibadallah. Kita udah banyak ketemu begitu. Di masa Nabi muncul orang ini. Itu jelmaan iblis enggak? Di dalam tubuhnya bersarang iblis. Apa kata dia? Ya Muhammad ittaqillah. Ada orang ngomong ke Nabi begitu. Maka jangan kalau digituin sama santri-santri, jangan kaget, ya biasa aja. Oh, jangan-jangan dia kemasukan ya. Itu nggak bisa ditalkin orang begitu. Hanya hak Allah yang bisa menyelamatkan. Baru hijrah 3 bulan, udah berarti gituin kiai 20 tahun ngajarin zikir. Allahu Akbar. Lewat Facebook lagi ya.